Terimalah Tuhan persembahan hidup kami
kau selalu dekat dalam pelukan lengan kasih-Mu. Kekuatan tak menakutkan lagi. Nyanyian kalbu lembut merdu, suara bisikan-Mu halus mengalun, menyibak sunyi, mengisi hatiku dengan simfoni. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri, ku yakini selalu di hati. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri, ku nikmati hari-hari bersama-Mu. Tuhanku, gairah sukma ku rasakan, hangatnya sinar-Mu. Selalu ku regu cahaya wajah-Mu, kekuatan dari hari ke hari. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri, ku yakini selalu di hati. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri, ku nikmati hari-hari bersama-Mu. Tak pernah sendiri bersama-Mu Tuhan, tak pernah sendiri bersama-Mu Tuhan, ku yakini selalu di hati. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri, ku nikmati hari-hari bersama-Mu. Ku nikmati hari-hari bersama-Mu. Ku nikmati hari-hari bersama-Mu. Bersama-Mu selamanya. Iman adalah kasih, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh, kasih berdasarkan iman, kasih tanpa perbuatan adalah mati.
Saudara-saudara, apakah dalam hidup kita sudah mengalami buah pertobatan? Apakah benar-benar kita telah merasakan kasih-Nya itu secara pribadi, kemudian memahaminya secara benar, dan akhirnya mengeterapkannya dalam hidup baru? Lahir baru di dalam Tuhan Yesus. Bukan sekedar orang yang beragama Kristen, bukan sekedar orang yang pergi ke gereja, tapi orang yang telah memiliki Kristus masuk ke dalam hati, memilikinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itulah buah pertobatan. Sedangkan buah yang kedua, setelah kita bertobat, lahir baru, menjadi anggota gereja, lihatlah di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 6. Mari saya tunggu Kolose pasal 1 ayat 6. Tolong semuanya membuka Kolose 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kolose 1 ayatnya yang ke-6. Mungkin saya akan membaca melatar belakangi dengan mulai membaca ayat 3. Kata Paulus begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Dalam kurung, hei jemaat di Kolose. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Lalu ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu, titik. Lalu apa? Injil itu berbuah. Injil itu sudah sampai kepada kamu, sudah kamu rasakan. Setelah dirasakan, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga berbuah dan berkembang di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih. Mengenal kasih, merasakan kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saya ingat dengan baik ketika saya pertama kali diundang ke tempat ini. GKMI Tanah Mas pertama saya datang 1988. Ingat dengan jelas bukan? Waktu itu jemaat belum sebanyak ini. Gereja sudah ada, tapi bagian sana masih blong-blongan. Garasi sekolah minggu jejer-jejer gedung itu belum ada. Saya diundang melayani firman, Ade Manuhutu juga diundang nyanyi. Ingat tahun 88. Lalu setelah itu yang kedua tahun 89 bulan September. Setelah itu tak pernah lagi ke sini 2 tahun. Dan 91 bulan September juga. Oleh kemurahan Tuhan, saya diberi kesempatan datang lagi. Saya melihat perubahan yang menyolok. Yang sangat menyolok ialah status. Terakhir saya datang 89, masih cabangnya Sayidan. Pertama saya melihat masih pos PI. Tahun 89 masih cabangnya Sayidan. Anaknya Sayidan belum didewasakan. Dan hari ini kembali aku hadir. Kembali saya memperoleh kesempatan diundang. Sudah berulang tahun yang pertama. Apa artinya ini? Injil sudah kamu terima. Injil sudah kamu rasakan. Bacaan tadi. Injil sudah kamu nikmati. Kasihnya sudah kamu rasakan. Kemudian ada pekabaran dari tempat ini. Ada kesaksian keluar. Saya berbicara dengan seorang bapak tua. Pagi tadi ketika saya ngelapi mobil. Jam 5 saya bangun, saya waktu teduh. Jam 6 saya keluar kamar. Kemudian saya mandi. Mau apa saya ini? Khotbahnya masih nanti sore jam 5:30. Lalu saya keluar. Mau apa saya ini? Lalu saya cari selang.
tak olor, kerannya tak buka, banyune mancur 2 detik, 3 detik, 5 detik mandek mapet. Saya pikir loh, kok ora gelem mili. Wis kadung kebloh sak protelon mobilku. Ternyata yang mancur itu sisa yang ada di sepanjang pipa itu. Pasti ada rahasianya ini. Mana yang dibuka? Mungkin ini hubungannya dengan Sanio atau apa, saya tidak mudeng. Tapi karena saya tamu tidak tahu. Akhirnya terima tak selehke. Lalu saya melihat di mobil saya ada aqua cepaan minum saya karena saya dulu kena sakit ginjal. Dokter berkata harus banyak minum. Saya targetkan minum itu paling sedikit 1 hari 3 botol aqua besar. Kalau saya pergi luar kota ada aqua di dalam mobil, tak keluarkan, tak buka. Toh ini sudah 3 hari umurnya. Kalau diminum mungkin sudah kurang baik. Nanti aja malam kalau habis khotbah mau pulang ke Solo, minta air dari sini. Mungkin anggota di sini ada yang agen akuaria, sehingga di sana saya melihat ada akuaria berbox-box, sampai yang botol besar, tabung besar, tak curke. Lalu saya ngelap mobil di sana. Sementara saya ngelap mobil, ada seorang bapak tua datang, buka pintu sendiri, bawa cucunya kecil. Lalu saya pikir dia tamu. Lalu saya sambut, "Selamat pagi Pak, mau cari siapa?" "Oh, saya nganter cucu saya. Kemarin datang sini, sepedanya ditaruh di sini. Jadi ini saya gonceng Vespa, mau ngambil sepedanya cucuku." Lalu sementara Pak penjaga gereja ini sedang dicari, saya sempat ngobrol dengan bapak tua ini. Tak tanya, "Bapak anggota sini?" "Iya, tapi baru." "Berapa lama Pak?" "Ya kurang lebih 2 tahun. Sebelum itu Bapak sudah orang Kristen?" "Oh tidak." Wah, dia berkisah bagaimana dia dulu ke kelenteng yang enggak, Buddha enggak, Hindu enggak, masjid juga enggak, gereja juga enggak, hanya percaya kepada diri sendiri. Lalu dia diinjili oleh seorang penginjil dari GKMI Tanah Mas ini. Tapi penginjilnya masih sangat muda dan kelewat semangat, mungkin injil semangat 45, sehingga dia malah tersinggung. Kemudian dia menolaknya. Tapi katanya penginjil yang kedua datang, orang lain, lemah lembut, hatinya kena, hatinya tersentuh. Lalu akhirnya dia pertama mencoba datang itu ke kebaktian rumah tangga. Sebab Tanah Mas katanya waktu itu belum ada gereja, semua masih berbakti di Sayudan. Tetapi kemudian inilah bapak tua itu yang akhirnya menjadi seorang Kristen yang setia, yang berbakti, yang 3 hari KKR mulai lusa sampai hari ini saya melihat hadir. Saudara-saudara, bukankah ini ayat yang tadi kita baca? Injil sudah kau terima, Injil sudah kau rasakan, kasihnya sudah kau nikmati. Lalu terjadi pekabaran dari tempat ini. Jemaat yang bersaksi, pribadi yang bersaksi, kemudian bertumbuh, berkembang, dan tempat ini menjadi tempat di mana orang-orang percaya baru disambut dengan kasih sayang, dijadikan saudara seiman, dijadikan saudara yang punya nilai kekal karena sama-sama diselamatkan dan memiliki kewarganegaraan sama, surga yang abadi. Mari dengan tenang kita merenungkannya dan mengisinya. Sekarang saya undang semuanya berdiri, nyanyikan lagu ini. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani, mengasihi lebih sungguh.
melayani, 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 lebih sungguh mengasihi, lebih sungguh mengasihi, oh mengasihi, lebih sungguh. Angkat tangan kanan ke atas, katakan, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Kita diam sejenak. Bapak di surga, terima kasih karena keputusan apapun yang kami ambil dengan sadar. Terima kasih Roh Kudus yang telah menggerakkan jiwa kami, yang telah menggetarkan hati kami, yang telah mengingatkan kembali kepada kami sekalian bahwa Allah menunggu kami berbuah. Bukan saja buah pertobatan, tetapi buah Injil yang mendarat di dalam kami terlebih dulu, bertumbuh, kami nikmati rasanya dulu, kemudian berkembang lewat kami. Buah seperti itu kiranya akan mewarnai kami di tahun yang kedua GKMI Tanah Mas Semarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami pribadi yang bersaksi. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus.